Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Ari Muhammad dengan NIM 23003104. Saya berada di sekolah SMP Negeri 1 Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tujuan untuk mewawancarai tentang perumusan kebijakan pendidikan yang ada di sekolah ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Berikut video wawancara saya dengan guru di sekolah ini. Di samping saya yaitu dengan Bapak Rudi Purnomo, pengajar PAI dan Bupati SMP Negeri 1 Ceper. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa saja faktor utama yang biasa menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan di lembaga Bapak dan memberikan contohnya? Untuk menyusun sebuah kebijakan pendidikan di SMP Negeri 1 Ceper, tentu harus memperhatikan faktor internal dan eksternal. Internal antara lain yaitu sumber daya yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Ceper, dan eksternal antara lain adalah sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat setempat dan siswa yang akan masuk di SMP Negeri 1 Ceper. Pertanyaan kedua, bagaimana proses identifikasi masalah pendidikan yang telah dilakukan sebelum kebijakan dirumuskan? Apakah ada riset atau kajian lapangan atau hanya sekedar informasi sesaat, dan berikan contohnya? Untuk mengambil sebuah kebijaksanaan itu melalui pertimbangan-pertimbangan. Ketika riset ya, apa yang dikatakan riset ya, mungkin tidak ya, tapi berdasarkan masukan-masukan dari berbagai sumber informasi, harus ada analisis SWOT, harus tahu apa, siapa, apa, dan di mana kebijaksanaan itu diterapkan. Tentu saja SMP Negeri 1 Ceper harus memiliki analisis yang seperti itu. Contoh melihat seberapa besar potensi yang dimiliki oleh anak-anak, tentu dengan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh seorang anak, karena lingkungan SMP Ceper itu dikatakan desa ya, bukan kota ya, sudah bukan, tapi mendekati perkotaan, tentu akan memiliki keunikan tersendiri. Yang ketiga, siapa saja pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses permusuhan kebijakan pendidikan, serta bagaimana bentuk keterlibatan mereka, dan berikan contohnya. Untuk merumuskan sebuah kebijaksanaan, pihak-pihak yang terlibat antara lain tentu saja pihak stakeholder sekolah, dari kepala sekolah, dari tenaga pendidik, kemudian dari pihak orang tua atau wali murid. Juga tentu saja kebijakan tersebut karena menyasar, yang disasar itu terutama adalah siswa pun juga dilibatkan. Contohnya dalam penerapan tata tertib, tentu saja harus melibatkan orang tua, harus melihatkan tentu saja anak untuk membaca poin-poin tata tertib yang harus ditaati. Pertanyaan keempat, sejauh mana nilai-nilai Islam ikut memengaruhi atau dijadikan dasar dalam proses formulasi kebijakan pendidikan lembaga Bapak? Ya, karena mayoritas siswi SMP Ceper itu adalah beragama Islam, tentu saja nilai-nilai Islam ikut memberi warna di lembaga SMP Negeri 1 Ceper. Banyak kegiatan-kegiatan yang harus memiliki daya serap nilai-nilai Islam, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dalam masalah karakter, dan apalagi kalau sekarang namanya moderasi beragama. Pertanyaan yang kelima, apa saja tantangan yang sering muncul selama proses perumusan kebijakan, baik secara internal maupun eksternal, dan berikan contohnya? Ya, namanya sebuah kebijaksanaan, ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah lumrah zamannya. Sebuah kebijaksanaan itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, ketika ada yang setuju itu tinggal jalan, kalau tidak ada yang setuju tinggal kita mensosialisasikan dan meyakinkannya. Contohnya cara mudah aja, misalnya penerapan disiplin potong rambut. Nah, ini potong rambut itu kadang-kadang
anak-anak tidak serta-merta memahami dan melaksanakan, maka perlu disosialisasikan kepada orang tua agar mereka disiplin potong rambut sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh orang tua. Oke, pertanyaan yang keenam, apakah ada mekanisme konsultasi publik, musyawarah atau uji kebijakan sebelum kebijakan pendidikan tersebut ditetapkan dan berikan contohnya? Ya, tentu saja. Ya namanya sebuah kebijaksanaan itu harus melalui uji publik dan tentu ada sebuah sosialisasi. Maka sebelum dilaksanakan, orang tua atau wali murid itu dipanggil, diadakan sosialisasi. Bukan cuma itu saja, sosialisasi juga dibacakan di ruangan kelas. Ya, pertanyaan yang ketujuh, bagaimana Bapak menilai efektivitas proses formulasi kebijakan pendidikan di lembaga Bapak selama ini? Apakah sudah cukup sistematis dan sesuai kebutuhan lapangan? Ya, ini namanya sebuah kebijaksanaan ya. Untuk saat ini sudah berjalan dengan bagus, walaupun perlu perbaikan-perbaikan. Yang namanya sebuah sistem itu tetap ada sebuah penilaian ketika kurang baik ya diperbaiki, kurang lengkap ya dilengkapi. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8, apakah kebijakan yang dihasilkan selalu diuji bertahap atau langsung diimplementasikan secara menyeluruh? Ya tentu saja Pak, harus melalui proses ibaratnya apa, try and error. Kadang-kadang apa, sebuah kebijakan itu kalau berhasil ya kita lanjutkan. Ketika kurang berhasil harus kita cari apa permasalahan kebijaksanaan itu kurang berhasil, maka perlu penyempurnaan, maka akan menjadi sebuah kebijaksanaan yang lebih baik daripada kebijaksanaan yang kemarin dilakukan oleh lembaga SMI Negeri 1 Ceper. Pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, apa yang harus diperbaiki agar formulasi kebijakan pendidikan di lembaga Bapak lebih adaptif terhadap tantangan zaman, terutama di era disrupsi? Disrupsi itu periode di mana terjadi perubahan signifikan dan mendalam, terutama akibat perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk industri, bisnis, dan bahkan cara kita berinteraksi. Ya, yang namanya pendidikan itu tidak bisa dari sebuah kebijaksanaan, yang namanya kebijaksanaan mengadopsi sebuah teknologi. Padahal Pak, tenaga teknologi sekarang itu perkembangannya itu lebih cepat dan sasaran pendidikan itu tidak bisa lewat dari karakter. Nah, karakter dengan teknologi ternyata teknologi lebih berjalan cepat daripada karakter. Maka disinilah perlunya sebuah kebijaksanaan dari para stakeholder pendidikan, entah itu di tingkat bawah maupun tingkat atas, untuk memberi pemahaman bahwa di lembaga pendidikan sangat memerlukan yang namanya teknologi, tapi juga teknologi yang tidak merubah karakter asli dari sebuah makhluk yang namanya manusia. Itulah tadi wawancara mengenai perumusan kebijakan pendidikan yang ada di sekolah. Terima kasih juga atas kesempatan Bapak yang telah mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak mengenai perihal tersebut. Ya, sama-sama, semoga wawancara ini bermanfaat untuk semuanya. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.